Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat ini kita sedang dalam virtual online, di mana semua kegiatan pembelajaran dalam kegiatan kita di kampus saat ini terhalang karena virus corona, dan semoga kedepannya pandemi ini juga cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah, di sini saya Aditya Nur Rasyid, saya perwakilan dari kelompok Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya ataupun dari kelompok Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu saya sendiri Aditya Nur Rasyid, yang kedua ada Iis Nurmaya, yang ketiga ada Nadia Nawulansari, yang keempat ada Rini Swandari, yang kelima ada Kurnia Dwi Rahmawati, yang keenam ada Lulu Putri, dan yang ketujuh ada Elsa Yofi Utari, yang kedelapan ada Arum Puspitasari, yang kesembilan ada Irvania Putri, yang 10 ada Risma Indah Nuraini, dan yang terakhir nomor 11 yaitu Windy Bribtu Andita. Nah, saat ini saya akan menerangkan tentang problematika pendidikan di Yogyakarta. Nah, problematika sendiri itu adalah berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya problem. Soal atau masalah, teka-teki, dan juga problematika itu berarti ketidaktentuan. Tentang pendidikan, banyak definisi yang berbagai macam. Namun secara umum, ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan itu suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seorang yang menyebabkan mereka berkembang. Nah, definisi dari pendidikan itu lebih khusus adalah suatu proses pertumbuhan di dalam mana seorang individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan juga minatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha dasar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif atau daya pengetahuan, afektif atau aspek sikap, maupun psikomotorik atau aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Problematika pendidikan di Yogyakarta. 1. Kasus putus sekolah pada siswa-siswi sekolah dasar. Kasus ini terjadi di Desa Simartani, Piungan, Bantul, Yogyakarta. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi anak mengalami putus sekolah. Faktor internal penyebab putus sekolah adalah rasa malas karena beberapa penyebab, antara lain karena malu dengan ejekan teman, keinginan untuk bekerja, dan kesulitan dalam mengikuti pelajaran sekolah. Faktor eksternal penyebab putus sekolah karena paham orang tua yang kurang mengerti pentingnya pendidikan untuk kelanjutan masa depan, serta lingkungan keluarga yang tidak mendukung dalam proses pendidikan lanjut. Solusi dari kasus tersebut yaitu memberikan pembinaan, nasihat, pendampingan dalam belajar, dan yang tak boleh diabaikan yaitu faktor komunikasi. Terutama komunikasi yang efektif antara anak dengan gurunya di sekolah dan antara anak dengan orang tuanya sendiri. Kedua, kasus pelarangan siswa mengikuti ujian. Belakangan ini menemukan sejumlah kasus pelarangan siswa mengikuti ujian di sejumlah SMK swasta di Bantul karena menunggak pembayaran SPP dan uang praktek. Padahal di daerah istimewa Yogyakarta ada peraturan gubernur yang jelas melarang sekolah memberi sanksi yang menghambat kegiatan akademik bagi penunggak biaya seperti pelarangan ujian atau penahanan ijazah. Solusinya, sebaiknya pada awal semester baru, sekolah mengajak orang tua untuk menabung. Bertujuan apabila saat membayar biaya sekolah dan tidak dapat melunasi, maka akan terbantu dengan adanya
tabungan tersebut. 3. Penahanan ijazah. Masalah akademik tidak bisa disangkutkan dengan masalah keuangan. Jika sekolah sampai menahan ijazah, itu sama saja dengan sekolah menggelapkan ijazah dan bisa berujung pada pidana. Sebab ijazah merupakan dokumen negara dan yang boleh menyimpannya adalah yang memiliki nama di ijazah tersebut. Solusi dari problematika penahanan ijazah ini adalah sebaiknya dari awal masuk semester baru, sekolah mengajak orang tua atau wali murid untuk menabung yang bertujuan apabila pada saat siswa harus membayar biaya sekolah dan tidak mampu melunasinya, maka akan terbantu dengan adanya tabungan tersebut. 4. Kurangnya pengembangan karakter pada siswa. Pendidikan karakter di sekolah memang melahirkan anak-anak yang cerdas secara akademis, tetapi tidak melahirkan sikap atau nilai-nilai moral dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu sudah menunjukkan pendidikan karakter yang sudah mulai luntur dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Adanya beberapa hal yang terjadi di lingkungan sekolah sehingga pendidikan karakter di sekolah tidak terlaksana dengan baik. Berikut contoh halnya. Pertama, faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah yang tidak baik dalam proses pendidikan di sekolah, siswa tidak selalu mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan kondisi pada anak. Walaupun anak dididik berperilaku baik sejak dini, tetapi saat sudah beranjak dewasa dan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, terkhusus di sekolah, karena sekolah tempat mencari ilmu, dan ada peran guru sebagai suri tauladan sangat berpengaruh pada pengembangan kepribadian anak. Faktor diri anak sendiri. Apabila anak memiliki mental dan sanggup tidak mengikuti atau terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik, anak akan merealisasikan pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah ke kehidupan bermasyarakat. Solusi bisa dengan cara bimbingan, yaitu orang tua harus membangun nilai-nilai pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak. Guru dan sekolah mengadakan adanya pembelajaran atau pendidikan karakter untuk mengembangkan karakter anak, dan lingkungan masyarakat juga ikut andil dalam pengembangan karakter anak. 5. Pungutan biaya pendaftaran siswa baru. Pungutan biasanya berkenaan dengan kemampuan sekolah dalam membiayai operasional kegiatan belajar. Namun, tak menutup kemungkinan ada pula permainan oknum. Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik. Orang tua dan atau walinya wajib memenuhi ketentuan antara lain didasarkan pada perencanaan investasi dan atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan. Dana yang diperoleh dibukakan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan. Solusi biaya pendaftaran siswa baru sebenarnya sudah ditanggung oleh biaya operasional sekolah atau BOS, sehingga seharusnya sekolah tidak perlu memungut biaya pendaftaran siswa baru. Yang keenam, kasus pemotongan tunjangan sertifikasi guru. Kasus pemotongan tunjangan sertifikasi guru untuk pembiayaan penanggulangan wabah global pandemi COVID-19, banyak guru yang keberatan karena adanya dugaan kejahatan yang dikemas seolah-olah pemotongan sebagai bentuk sumbangan dari kebijakan atasan. Untuk solusinya adalah sebaiknya jangan dipotong karena seperti saat ini guru-guru juga terdampak. Dari sektor ekonomi juga, berdasarkan data tahun 2020, pemangkasan bisa memanfaatkan dana
penyelenggaraan ujian nasional atau UN. Seperti diketahui, pemerintah sudah memutuskan UN tahun ini ditiadakan. Sementara anggaran UN tahun ini sekitar 400 miliar rupiah. Pada intinya, pemerintah jangan sampai mengurangi hak-hak guru yang sudah didapat selama ini, termasuk hak mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru.